Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Amri, mahasiswa akuntansi Universitas Siber Muhammadiyah. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir pengganti ujian akhir semester dalam mata kuliah Filsafat Ilmu dengan judul Masih Relevankah Filsafat Ilmu di Era AI? Adapun yang akan saya presentasikan hari ini ada 6 hal. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dan masalah. Kedua adalah pengertian filsafat ilmu. Ketiga, tiga pilar filsafat ilmu. Yang keempat adalah AI, hoax, dan deepfake. Yang kelima adalah relevansi filsafat ilmu. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya pada zaman sekarang perkembangan AI itu udah sangat luar biasa, di mana dengan adanya perkembangan AI ini tentu membuat manusia sebagai bagian dari pengguna terus berkembang. Mereka menggunakan AI dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, bisnis, media, dan itu dapat mempercepat akses informasi dan tentunya membuat manusia untuk terus dapat berpikir kritis, memverifikasi dan menilai semua problem dalam kehidupan ini dengan sangat cepat. Selain itu, kita bisa melihat bahwasanya informasi digital yang semakin melimpah tetapi tidak semuanya benar, netral, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga kita perlu double check, gitu ya, apakah kebenaran dari informasi tersebut benar atau tidak. Karena di zaman sekarang sudah banyak muncul yang namanya hoax, deepfake, manipulasi fakta, lalu ada plagiarisme yang itu semua muaranya dari kecerdasan buatan dan juga algoritma yang tercipta dari proses yang kita lakukan. Oleh karena itu, perlu ditinjau kembali gitu ya, apakah filsafat ilmu itu masih relevan untuk memandu cara berpikir manusia. Oleh karena itu, kita melihat bahwasanya perkembangan filsafat ilmu yang sudah dahulu lahir itu perlu dikaji ulang dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang dengan mengkolaborasikan antara filsafat ilmu dengan AI. Adapun rumusan masalah dan tujuan dari materi ini adalah pertama kita bisa melihat dari perspektif rumusan masalah. Jadi kita bisa melihat apa yang dimaksud dengan filsafat ilmu dan apa fungsi filsafat ilmu dalam perkembangan pengetahuan. Masih relevankah filsafat ilmu di era kecerdasan buatan? Dan yang terakhir adalah kita akan melihat bagaimana filsafat ilmu itu membantu menghadapi krisis informasi dan etika digital. Selain itu, tujuan dari pembelajaran ini, terutama presentasi pada hari ini, adalah kita bisa mengetahui dan menjelaskan pengertian filsafat ilmu dan ruang lingkupnya. Ketiga, kita menguraikan tiga pilar utama, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang ketiga adalah menganalisis relevansi filsafat ilmu di era AI, dan terakhir adalah menunjukkan penerapan filsafat ilmu dalam kehidupan akademik dan sosial. Nah, inilah hal-hal penting yang akan saya presentasikan pada hari ini. Nah, oke, ini bagian pertama ya. Tentu dalam pemikiran kita bertanya-tanya gitu ya. Apa itu filsafat ilmu? Nah, filsafat ilmu itu sangat banyak ya ahli yang sudah mengungkapkan ya. Namun secara keseluruhan, secara umum dapat disimpulkan bahwasanya filsafat ilmu itu mengkaji ya ilmu pengetahuan.
Ya, kita melihat dari akarnya, dari terdahulunya, dari asal-usulnya, metode, validitas, batas hingga tujuan penggunaannya. Jadi eh, ilmu yang kita pelajari hari ini, mulai dari ilmu ekonomi, akuntansi, fisika, kimia, dan lain sebagainya, itu lahir dari yang namanya filsafat ilmu. Jadi maka kita akan mengenal bahwasanya ibu dari semua ibu itu adalah filsafat ilmu. Nah, apa yang kita ketahui ya, dengan adanya filsafat ilmu, ya kita akan mengetahui bahwasanya di dalamnya kita akan berbicara tentang objek dan isi pengetahuan. Lalu yang kedua, kita akan mengetahui bagaimana kita tahu. Bagaimana kita melihat itu semua. Ya, itu tentu dibuktikan dari adanya metode, bukti, verifikasi yang saling berkesinambungan. Ya, jadi dengan adanya metodologi yang sudah pakem, itu akan mengetahui ya bagaimana filsafat ilmu itu terrealisasi. Yang ketiga adalah untuk apa ilmu itu digunakan. Nah, ada tiga hal ya yang menjadi poin pentingnya. Ya, kita akan melihat bahwasanya nilai, manfaat, dan etika ya itu merupakan manfaat penting dari keilmuan. Ya, contoh sederhana ya kita melihat ketika kita berbicara, ketika kita belajar tentang ilmu ekonomi ya, karena saya mahasiswa akuntansi, tentu nilai yang saya peroleh adalah saya dapat memahami bahwasanya ketika kita belajar akuntansi ya, kita berbicara tentang kejujuran. Kita berbicara tentang pencatatan dan pembukuan yang rapi, yang clear. Nah, itu adalah nilainya. Manfaatnya apa? Dengan adanya pencatatan dan pembukuan akan tercipta ya kerapian secara administrasi, kemudahan dalam penyusunan laporan. Etikanya apa? Etikanya adalah kita akan menjadi seorang akuntan yang bertanggung jawab dengan segala tindakan, dengan segala pekerjaan yang kita lakukan. Oleh karena itu, sebagai seorang akuntan, sudah selayaknya ya apa yang dikerjakan, apa yang dipraktekkan itu harus linear. Nah, ini adalah tiga pilar filsafat ilmu. Nah, kita bisa melihat di sini ada ontologi, ada epistemologi, dan aksiologi. Ya, ontologi itu apa? Ontologi itu adalah membahas apa yang menjadi objek ilmu dan hakikat realitas yang dikaji. Ya, jadi kita melihat apa saja yang menjadi kajian utama dalam sebuah eh, ilmu, gitu ya. Lalu yang kedua ada epistemologi, ya ini membahas bagaimana pengetahuan diperoleh, diuji, dan dinilai kebenarannya, ya arti tahap metodologi. Yang terakhir adalah aksiologi, ya membahas tentang nilai, manfaat, tujuan, dan etika penggunaan ilmu pengetahuan. Artinya ini lebih kepada implementasi, ya dari eh, proses yang sudah dilalui, yaitu ontologi, dan epistemologi. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya, apakah AI dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Nah, tadi di awal kita sudah membahas bahwasanya perkembangan AI yang sudah begitu kompleks itu kadang-kadang menjadi plus dan minus, gitu ya. Kita bisa melihat di sini bahwasanya AI mempermudah akses informasi dan mempercepat analisis data. Nah, ini adalah keuntungan ketika kita menggunakan perkembangan filsafat ilmu yang dikombinasikan dengan AI. Tentu kita tidak pengen cara-cara konvensional itu tetap dipraktekkan, tetapi bagaimana caranya cara-cara terdahulu itu bisa lebih cepat, lebih efektif dan efisien. Yang kedua adalah AI membantu penulisan, pembelajaran, pencarian referensi, pelayanan bisnis hingga riset. Nah, ini kita mengetahui bahwasanya keilmuan-keilmuan yang ada pada saat ini itu tidak terlepas dengan AI, ya.
Kalau dulu ya kita menulis daftar pustaka itu kebanyakan manual, menulis satu persatu, kita cek satu persatu. Sekarang tidak. Sekarang sudah ada Mendeley, sudah ada Zotero, dan aplikasi-aplikasi reference yang sangat memudahkan. Nah, ini salah satunya. Nah, namun AI juga dapat menghasilkan informasi yang salah, bias, atau tampak meyakinkan padahal tidak akurat. Jadi teman-teman, nah inilah pentingnya kita belajar filsafat ilmu. Ya, kita boleh memahami filsafat ilmu dengan begitu mantap. Dan kita juga diminta untuk memahami AI. Tetapi ketika kita belajar memahami AI, kita juga harus bertindak dengan tanggung jawab. Jangan kita menyerahkan 100% semua informasi itu kepada AI. Karena tidak semua informasi yang di AI itu benar. Jadi perlu double check. Kita perlu cek di berbagai jurnal, kita perlu cek di berbagai referensi. Artinya double check, melihat struktur-struktur dari AI, ya, meng-cross check kembali itu sangat diperlukan. Takutnya kalau informasi yang kita berikan hanya mengandalkan AI tanpa ada eh, tindakan dari kita sendiri atau kemampuan kita, itu hasilnya juga akan blur, gitu ya. Jadi gunakan AI hanya sebagai bahan membantu, bukan sebagai tempat kita berpikir. Nah, yang keempat adalah karena itu, AI perlu dipahami sebagai alat bantu. Nah, ini yang saya sampaikan, bukan sebagai kebenaran yang otomatis benar, gitu ya. Nah, adapun tantangan era AI dan respon filsafat ilmu. Nah, tantangannya apa saja nih? Di sini kita bisa melihat bahwasanya dengan adanya perkembangan AI, kita akan melihat bahwasanya hoax dan misinformasi itu semakin merajalela. Maka perlu yang namanya double check. Defect dan manipulasi juga ya. Kita bisa melihat ya suatu kejadian di lokasi gitu ya. Nah, kita melihat seperti itu seperti benar gitu ya. Padahal itu adalah fake. Itu adalah buatan dari AI. Lalu yang ketiga adalah bias algoritma ya. Nah, ini berkaitan dengan matematika dan tentu kembali lagi bahwasanya semua tantangan ini menjadi algoritma bagi kita ya. Contohnya saja ketika kita menggunakan AI untuk hal-hal positif, pasti yang keluar adalah yang positif. Tetapi ketika kita sudah terbiasa menggunakan AI untuk hal-hal yang jelek, yang keluar juga akan AI. Kenapa? Karena itu sudah menjadi algoritmanya. Selanjutnya ada plagiarisme AI. Nah, ini yang paling penting teman-teman ya. Ketika teman-teman menggunakan AI, yang pasti itu tingkat plagiarismenya akan tinggi. Maka pastikan ketika menggunakan AI itu sudah di paraphrase, digunakan, dibaca, dipahami, dan ditulis kembali ya. Kalau informasi berupa tulisan ya menggunakan bahasa sendiri. Yang terakhir adalah ketergantungan teknologi. Nah, sangat banyak nih ya orang-orang tidak bisa hidup tanpa teknologi. Kapanpun itu teknologi akan dibawa. Sebelum tidur menggunakan handphone, nanti bangun tidur handphone lagi dicek. Nah, itu jangan ya. Jadi kita gunakan perkembangan teknologi seefektif dan seefisien mungkin tanpa mempengaruhi pola kehidupan kita. Nah, selanjutnya responnya bagaimana? Nah, ini kita lihat. Kalau hoax dan misinformasi, respon kita adalah kita lakukan verifikasi sumber. Kita cek itu sumbernya sudah benar atau tidak, ya. Kalau ada defect dan manipulasi, ya kita lakukan uji bukti. Kita lakukan analisa logika kita sebagai manusia. Lalu bias algoritma, kita tanyakan ke dalam diri kita, ini sesuatu yang etis nggak? Ini sesuai dengan norma kita nggak? Lalu plagiarisme AI, kita berpikir analisis, kita analisis kembali. Layak nggak ini kita lakukan? Patut nggak? Gitu ya. Dan terakhir adalah ketergantungan teknologi. Nah, ini berkaitan solusinya adalah tanggung jawab ilmiah. Oke, selanjutnya kita akan melihat ya, mengapa filsafat ilmu itu masih relevan gitu ya. Nah, masih relevan di zaman sekarang.
Pertama, kita bisa menilai bahwasanya validitas pengetahuan ya itu bisa membedakan antara pengetahuan yang sahih dari informasi yang menyesatkan. Ya, dengan adanya memahami filsafat ilmu, kita akan berpikir kembali kepada koridor yang benar. Lalu yang kedua adalah melatih berpikir kritis ya. Dengan adanya pemahaman yang relevan, yang bagus terhadap filsafat ilmu, kita akan mengajak ya, memeriksa sumber bukti dan logika yang terjadi. Jadi kita tidak bisa menelan mentah-mentah informasi yang terjadi tanpa adanya double check. Yang ketiga adalah menjaga metode ilmiah. Dengan adanya menjaga metode ilmiah, kita dapat menekankan yang namanya verifikasi, rasionalitas, dan proses ilmiah. Dan terakhir adalah memberi landasan etika. Ya, tujuannya adalah mengarahkan penggunaan ilmu dan AI itu untuk kebaikan kita bersama. Nah, selanjutnya adalah apa relevansi dari yang kita bahas sebelumnya yang berkaitan dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi di era AI. Nah, dengan adanya ontologi, ya, kita kaitkan dengan AI, ya, akan timbul pertanyaan, apakah hakikat pengetahuan yang dihasilkan oleh AI, apakah sama dengan pemahaman manusia atau tidak? Lalu kalau dari epistemologi, apakah jawaban AI dapat dipercaya atau bagaimana ya memverifikasi sumber data dan bukti? Yang terakhir adalah aksiologi. Kita akan melihat ya apakah penggunaan AI dapat membawa manfaat dan dijalankan secara etis. Nah, inilah relevansi ya ketika kita kaitkan di era AI. Nah, ini ada kasus nyata ya di era AI di mana kita bisa melihat bahwasanya tugas AI tanpa paham isi. Ya, jadi kita menggunakan semua semua tugas ya tanpa kita lihat tanpa paham ini isinya. Lalu ada defek toko publik ya yang seolah-olah dia bagus, ternyata realitanya kagak gitu ya, tidak. Lalu berita viral dengan visual palsu ya, gambar yang tidak benar ya. Jadi ini perlu dicek. Lalu jawaban AI yang meyakinkan tapi salah. Nah, ini perlu dicek ya karena menimbulkan uh, salah bagi pembaca. Nah, lalu ya apa peran filsafat ilmu bagi mahasiswa? Ya, adapun peran filsafat ilmu bagi mahasiswa itu membuat kita berpikir kritis ya, di mana implementasi yang bisa dilakukan adalah filsafat ilmu itu mendorong budaya berpikir logis, sistematis dan tidak mudah menerima informasi mentah. Lalu verifikasi sumber ya. Nah, lalu integritas akademik dan AI sebagai alat pembantu. Jadi yang pasti teman-teman, ketika kita sebagai mahasiswa dengan adanya filsafat ilmu, itu kita akan bersifat lebih hati-hati dalam menerima segala informasi dari AI. Ya, jadi mengkolaborasikan antara filsafat ilmu dengan perkembangan teknologi itu akan menjadi pemikiran yang luar biasa. Kita akan bersifat lebih mawas diri, lebih berhati-hati dalam menghadapi segala tindakan perkembangan teknologi yang dihadapi sekarang. Jadi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah filsafat ilmu itu bukan semakin tidak penting, tetapi justru semakin dibutuhkan di era kecerdasan buatan. Nah, filsafat ilmu itu bisa membantu menjaga kualitas pengetahuan melalui metode, bukti, dan verifikasi. Selain itu, ya, filsafat ilmu memberikan landasan etika agar teknologi digunakan untuk kebaikan manusia yang pada akhirnya ya di tengah hoaks, defek dan banjir informasi, filsafat ilmu tentu menjadi fondasi kita dalam berpikir kritis dan bertanggung jawab. Nah, adapun rekomendasi penutup dari presentasi saya adalah pertama kita bisa melihat ya bagi perguruan tinggi adanya perlu penguatan pembelajaran filsafat ilmu, ya, literasi digital dan etika akademik. Nah, ini perlu dilakukan bagi sebuah perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Bagi mahasiswa adalah perlu menggunakan AI secara bertanggung jawab. Jadi jangan ngasal ya teman-teman ya, sebagai alat bantu bukan pengganti pemikiran. Yang terakhir adalah
masyarakat. Perlu membiasakan ya melakukan verifikasi informasi agar tidak mudah terjebak hoaks dan manipulasi digital. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan untuk ujian UAS saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf dan saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.